Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri dalam YouTube channel saya Fajri Meka. Hari ini kita akan membahas mengenai soft structure GCG atau kebijakan-kebijakan GCG. Itu apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh perusahaan di dalam memulai penerapan GCG. Coba kita lihat ya. Yang pertama, tentunya perusahaan harus memiliki yang namanya GCG Code ya. Atau kalau kita bicara, kita sebut juga pedoman GCG, panduan GCG, yaitu sebuah semacam kebijakan dasar GCG yang dimiliki perusahaan. Jadi dia akan mencakup ya, isinya akan mencakup praktek-praktek GCG yang diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi dia adalah kebijakan dasar, kebijakan induk, kebijakan yang menjadi panduan bagi kebijakan-kebijakan lain, ya prosedur ataupun pedoman-pedoman lain di dalam perusahaan. Jadi semua akan menginduk kepada si GCG Code atau pedoman GCG ini. Itu adalah salah satu kebijakan yang wajib dimiliki oleh perusahaan ketika memulai penerapan GCG. Kemudian yang kedua, setelah GCG Code, biasanya perusahaan memiliki yang namanya board manual. Ya, board manual itu adalah pedoman atau panduan kerja bagi dewan komisaris dan direksi. Jadi kayak semacam buku atau bahan bacaannya dari direksi dan komisaris. Dia membaca, dia melihat kira-kira tugas direksi itu apa sih, tugas dewan komisaris itu apa sih, bagaimana hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris ya. Jadi kalau kita lihat dia adalah kompilasi kodifikasi dari peraturan-peraturan ya terkait dengan pengelolaan perusahaan dalam konteks direksi dan dewan komisaris. Itu board manual. Nanti kita bahas secara lebih rinci masing-masing tuh kebijakannya, GCG Code dan board manual ya. Nanti seperti apa. Tapi yang paling menarik adalah pengalaman saya bagi direksi yang baru menjabat, bagi dewan komisaris yang baru diangkat, itu harus membaca juga selain anggaran dasar, harus membaca board manual ini. Jadi jelas ya, apa sih tugasnya, bagaimana hubungan kerja antara dewan komisaris dengan direksi, bagaimana mekanisme rapat ya, itu harus terjelaskan di dalam board manual. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah yang harus dimiliki code of conduct ya, atau kita sebut pedoman etika kerja dan etika bisnis ya, macam-macam sebutannya. Tapi dia adalah code of conduct menjadi semacam guidance ya, semacam panduan tertulis terkait dengan perilaku perusahaan ya, namanya etika bisnis, dan juga perilaku bagi karyawan atau kita sebut juga etika kerja. Jadi dalam berinteraksi ya dengan pihak stakeholders ya, nanti panduannya adalah si code of conduct ini. Dan code of conduct menjadi semacam panduan teknis juga bagi karyawan-karyawan dari level atas, top level management, sampai ke level pelaksana. Standar perilakunya tuh harusnya sama. Jadi stakeholders akan diberikan juga mengenai code of conduct ini, dan mereka akan melihat standar perilaku seperti apa yang harus dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah 3 kebijakan utama yang harus dimiliki oleh perusahaan: GCG Code, board manual, dan juga code of conduct. Tetapi di setelah itu di bawahnya kita bisa buatkan lagi misalnya pedoman terkait dengan pemberian penerimaan hadiah. Kita bisa lagi membuat pedoman whistleblowing system. Kita bisa lagi membuat kebijakan panduan manajemen risiko, kebijakan CSR, panduan CSR, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 2 ayat 2 Permen 01 ya, Kementerian BUMN MBU 2011, di dalam permen tersebut disebutkan nih ya, direksi
menyusun yang namanya GCG manual, yang diantaranya memuat board manual, diantaranya memuat manajemen risiko manual, sistem pengambilan intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan atau whistleblowing system, tata kelola teknologi informasi, dan juga pedoman perilaku etika atau code of conduct. Jadi itu. Nah, dalam perkembangannya GCG kan sekarang menjadi GRC ya, Governance, Risk, and Compliance. Nah, jadi manajemen risiko, kepatuhan itu juga mesti seiring sejalan dengan perkembangan perusahaan. Nah, menyusun ini seperti apa? Tentunya dari internal yang akan lebih memahami, yang tailor made ya. Kalau bicara contoh-contoh mah banyak sekali, tinggal search di Google udah ketahuan. Tapi harus disesuaikan dengan perusahaan, cocok nggak? Jadi kalau memang mengambil atau meminta konsultan untuk menyusun, pastikan bahwa GCG soft structure tersebut memang tepat dan dapat digunakan oleh perusahaan. Baiklah, demikian dulu untuk hari ini terkait dengan GCG soft structure. Sampai jumpa lagi.